Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsan Septiani dari kelas B2 Manajemen dengan NPM 10-12-13-92. Di sini saya akan menjelaskan tentang komite-komite audit, yang dimana memiliki 5 macam komite audit. Yang pertama, organisasi. Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaksanaan bagi bank umum. Yang kedua, persyaratan. Dalam perusahaan komite audit, minimal 3 orang yang berasal dari komisaris independen atau dari luar emiten atau sebagai pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Perusahaan publik yang dikuasai oleh komisaris independen dengan persyaratan untuk menjadi komite audit: yang pertama, kompetensi; yang kedua, integritas; yang ketiga, independensi. Berdasarkan peraturan Bapepam atau Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, merupakan pihak yang melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan kompetensi komite audit adalah: yang ketiga, tugas dan tanggung jawab komite audit. Yang pertama ada pelaporan keuangan, yang kedua ada akuntan publik, yang ketiga ada audit internal, yang keempat ada manajemen risiko, yang kelima ada ketaatan terhadap etika dan tanggung jawab, dan yang terakhir, yang keenam, ada pengaduan masyarakat. Yang keempat itu ada wewenang komite audit. Dalam melakukan tugasnya, komite audit berwenang sebagai: yang pertama itu mengakses dokumen terkait informasi lain, yang kedua berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk direksi, yang ketiga melibatkan independen pihak luar komite jika diperlukan, dan yang terakhir, yang keempat, melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya ada kewajiban-kewajiban komite audit. Kewajiban yang pertama yaitu menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan lainnya. Yang kedua, membuat laporan yang telah dilakukan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi secara terus-menerus. Dan yang terakhir, yang keempat, mematuhi kode etik audit. Yang selanjutnya ada pelaporan komite audit. Untuk pelaporan komite audit ada 2 macam, yaitu pelaporan kepada Dewan Komisaris dan pelaporan kepada perusahaan publik. Yang terpenting adalah kesimpulan yang diperoleh serta rekomendasi yang diberikan selama melakukan pekerjaannya adalah pokok penting yang dilaporkan. Laporan hasil audit disampaikan melalui laporan akhir atau tahunan yang merupakan laporan penting tentang tata kelola perusahaan. Laporan tahunan komite audit diantaranya ada: yang pertama, organisasi komite audit termasuk nama-nama anggota komite audit dan menjelaskan penjelasan tentang independensi. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab komite yang tercantum dalam piagam komite audit. Yang ketiga, rangkuman kegiatan yang dilakukan komite audit selama setahun laporan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan atas penelaahan yang dilakukan oleh komite audit. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan secara singkatnya materinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tulisan, membaca, atau yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.